Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat asar Masjid PJB Kanwil Jatim 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kegiatan kajian rutin pada sore hari ini, kita buka suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadaniyati sholihah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Summa hajatina wa hajatikum. Biridai lahumul Fatihah. Amin. Kajian pada asar biasa oleh Ustaz Muhammad Ali Misbahul Munir pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Sebelum kajian ini dimulai, perkenankan untuk kami sebagai moderator kajian pada asar. Ada beberapa urutan untuk kajian pada siang hari ini. Yang pertama nanti penjelasan Mau'idhatul Hasanah oleh Ustaz Muhammad Ali Misbahul Munir. Kemudian disusul dengan tanya jawab. Dan yang ketiga doa penutup. Tidak usah panjang lebar, waktu kajian pada asar pada hari ini kami serahkan pada Ustaz Muhammad Ali Misbahul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Masyaallah kullu ni'matin minallah. Masyaallah al khair kulluhu biyadillah. Masyaallah la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku semuanya, jamaah Masjid Salahuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, takdir Allah tabaraka wa ta'ala, kita bisa kembali bertemu meskipun secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini menjadi pertemuan yang barokah. Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita terkait Sirah Nabawi. Pada pertemuan terakhir yang lalu kita mengkaji tentang beberapa peristiwa penting yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW pada tahun ke-4 Hijriah. Maka pada pertemuan sore hari ini kita akan memahami peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ada beberapa hal, tetapi kita fokus pada satu hal, dan ini momennya cukup tepat karena di beberapa hari ini di
tetangga sekitar kanan kiri banyak yang melangsungkan akdun nikah. Maka kita fokus pada peristiwa pernikahan Nabi yang terjadi pada tahun kelima Hijriah, yaitu pernikahan Nabi dengan Ibunda Zainab binti Jahsy. Nanti ada beberapa poin yang menarik yang membedakan pernikahan Zainab dengan pernikahan Nabi beserta para istri yang lainnya. Jadi ada hal-hal yang khusus yang membedakan. Yang pertama, bahwa sebelum menikah dengan Nabi, Zainab ini dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang pernah diambil oleh Nabi sebagai anak angkat. Jadi pernah dinisbahkan kepada Nabi, yaitu Zaid bin Muhammad. Kemudian di situ pernikahannya tidak bertahan lama, ada persoalan yang tidak bisa untuk dikompromikan. Akhirnya kedua orang ini sepakat untuk bercerai. Kemudian setelah bercerai itu, atas perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ibunda Zainab ini dinikahi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ada serangan yang luar biasa buruk dari para orientalis, betapa Nabi menikah dengan mantan istri anak angkat beliau sendiri. Kemudian setelah menikah dengan Nabi, ini kita mengambil pelajaran kisah singkat dulu, terus nanti kita ambil pelajaran pentingnya. Nah, ketika menikah dengan Nabi ini, di antara hal yang unik adalah satu-satunya pernikahan Nabi yang tanpa wali dan tanpa saksi. Nah, ini hal yang unik ya. Jadi kalau seluruh pernikahan Nabi itu selalu ada wali dan ada saksi. Tetapi untuk pernikahan Nabi dengan Ibunda Zainab binti Jahsy itu memang tidak ada wali dan tidak ada saksi. Maka di situ termasuk hal yang dibanggakan oleh Ibunda Zainab karena ia langsung dinikahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini ada ayat yang khusus ya di surah Al-Ahzab ayat 37. Jadi ayat Ahzab 37, wa ittaqul ladzi an'ama Allah 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Falamma qadha Zaidun minha wa zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj. Likai la yakuna al-mu'mina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa fara wa kana amrullahi maf'ula. Jadi ada ayat yang khusus yang memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab tentunya setelah selesai masa iddahnya. Kemudian setelah menikah dengan Zainab, jadi setelah menikah dengan Nabi, itu nama Zainab itu berubah. Jadi begini, nama aslinya Ibunda Zainab itu adalah Barroh. Barroh itu orang yang sangat-sangat bagus. Artinya, kemudian oleh Nabi dirubah menjadi Zainab. Ya, dirubah menjadi Zainab. Nah, artinya Zainab itu adalah pohon yang indah dan beraroma harum. Itu seperti itu. Kemudian setelah menikah diadakan walimah, kemudian ada hal yang luar biasa. Jadi kesaksian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini termasuk istri yang sangat dicemburui. Jadi sangat dicemburui oleh Ibunda Aisyah. Ternyata
Zainab ini termasuk istri Nabi yang abidah. Jadi abidah itu adalah yang sangat ahli ibadah. Jadi beliaunya senantiasa berpuasa, senantiasa menjalankan qiyamul lail dan menjalankan beberapa wirid tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti puncaknya setelah Nabi meninggal itu ada statement Nabi yang ini mengarah kepada Ibunda Zainab. Ya, tetapi sifatnya majas, ya, sifatnya majas. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menghentikan, beliaunya dawuh, asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Orang yang paling cepat mengikutiku, artinya menyusulku dalam kematian, adalah yang terpanjang tangannya. Jadi para istri Nabi itu waktu itu langsung mengukur tangannya. Artinya kalau dulu istri Nabi, anaknya Nabi itu diberitahu Nabi paling cepat nyusul untuk segera bertemu di alam barzah itu senang. Yang berbeda dengan kita lah. Kalau diberitahu nanti engkau yang pertama kali nyusul untuk meninggal mungkin ya agak shock ya. Ya kayak Ibunda Fatimah itu masyhur sekali ceritanya. Jadi ketika Nabi hendak meninggal itu Ibunda Fatimah Az-Zahra itu nangis luar biasa. Tapi setelah dibisikin oleh Nabi, beliaunya tertawa. Ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, kok kamu tadi sempat saya lihat menangis kemudian tertawa. Saya menangis karena ayahanda mau meninggal. Tetapi ketika saya dibisiki, sebentar lagi kamu menyusul ayahmu ini, maka aku menangis. Jadi orang dulu itu luar biasa. Jadi karena sadar betul bahwa kematian itu merupakan pintu gerbang untuk pertemuan dengan Allah. Maka istri-istrinya Nabi pun begitu. Ketika diberitahu yang paling cepat nyusul Nabi, itu semangat. Makanya ketika Nabi ngendikan, nanti yang paling cepat di antara kalian menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Akhirnya apa? Seluruh istri Nabi itu lomba-lomba. Jadi di situ saling mengukur tangannya. Mana yang paling panjang. Ya, ternyata apa? Di situ didapati ketika diukur itu, yang paling panjang itu adalah Ibunda Saudah. Nah, ternyata kenyataannya yang paling cepat menyusul Nabi nantinya itu adalah Ibunda Zainab binti Jahsyin. Akhirnya apa? Semuanya tahu bahwa yang dimaksud atwalukunna yadan, yang disebut dengan panjang tangan, itu bukan secara hakiki panjang tangannya, tetapi maknanya secara majazi, yaitu yang paling banyak sedekahnya. Jadi istri Nabi yang dikenal paling banyak sedekahnya itu adalah Ibunda Zainab binti Jahsy. Baik, itu sejarah singkat tentang pernikahan Nabi dengan Ibunda Zainab. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama bahwa nama itu tidak boleh terlalu optimis. Jadi Nabi itu melarang. Misalnya dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, ya. Al-Adhkar An-Nawawiyah itu dituliskan oleh Imam Nawawi, rambu-rambu membuat nama. Jadi misalkan aflah, paling sukses, itu tidak boleh. Jadi afdol, paling utama, itu tidak boleh. Jadi kata-kata yang superlatif degree itu tidak boleh. Jadi memang nama itu boleh tafaul, boleh sesuatu yang bagus, tapi kalau sangat itu hendaknya kita hindari. Memang aturan pemberian nama itu yang terbaik itu, kalau Nabi dalam hadisnya, nama yang terbaik itu adalah Abdullah atau Abdurrahman. Tapi pemahamannya bukan hanya itu. Apapun, ya kalau menggunakan Asmaul Husna, kemudian dikaitkan dengan Abdun, itu boleh. Jadi Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, itu boleh. Yang Abdul Qahar, Abdul Ghaffar, silahkan. Apa falsafahnya? Itu menyadarkan pemilik nama itu bahwa dia itu hanyalah seorang hamba. Maka tidak layak menyombongkan diri. Itulah kenapa Abdullah, Abdurrahman itu nama yang paling bagus. Kemudian tadi diganti namanya menjadi pohon yang indah dan beraroma harum. Jadi ini terkandung pemahaman atau pelajaran, nama-nama yang kita miliki atau anak-anak kita dan sebagainya,
kalau memang tidak bagus menurut tinjauan Al-Quran, hadis, dan para ulama yang shalih, maka jangan mempertahankan diri. Jadi hendaknya kita merubahnya. Dan merubah nama ini sesuatu yang sering dilakukan oleh Nabi. Jadi saya baca dalam kitab misalnya Irsyadul Ikhwan, ya. Jadi di situ misalnya disebutkan tata cara merubah nama. Jadi Nabi itu beberapa kali merubah nama. Yang paling nyata itu adalah cucunya. Jadi cucunya itu berulang kali dikasih nama oleh sahabat Ali itu Harb. Harb itu jagoan perang. Maka oleh Nabi jangan kasih nama Hasan. Lagi lahir yang berikutnya lagi dikasih nama lagi Harb. Nabi menyatakan jangan kasih nama Husain. Kemudian Nabi bertemu lagi dengan orang yang bernama Asia. Asia itu ahli maksiat, maka Nabi menyuruh untuk merubahnya. Kemudian Nabi bertemu lagi dengan orang yang namanya Hazan. Hazan itu susah. Maka Nabi menyuruh orang itu merubah namanya menjadi Sahal. Sahal itu artinya mudah. Jadi begitu satu pelajaran penting dari kisah ini. Yang kedua, perceraian itu dalam Islam itu boleh, meskipun sebaiknya dihindari. Bahkan Nabi menyatakan abghadul halal indallahi at-thalaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Tapi sekali lagi, kalau kondisi tidak memungkinkan, berbagai macam cara, upaya sudah ditempuh dan tidak membuahkan hasil. Kalau kita memahami Quran surah An-Nisa ayat 35, jadi hendaknya kalau ada indikasi persoalan itu kedua belah pihak itu mengirim utusan. Jadi fab'atsu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Jadi kalau usaha intern sudah tidak mampu, maka jalan tengahnya adalah perwakilan dari keluarga besar bertemu untuk coba mengambil solusi yang tepat untuk bisa damai. Hendaknya begitu. Tapi kalaupun itu tidak mampu dilakukan, maka Islam tidak menutup jalan yaitu dengan adanya tolak. Maka kalau jenengan baca di Quran surah Al-Baqarah itu dijelaskan dengan sangat detail sekali tentang tolak itu. Jadi mulai dari ayat yang 220, 225 dan seterusnya itu disebutkan tentang at-tolaqu marratan, kemudian 228, 229 itu dijelaskan dengan sangat detail sekali aturan main dari tolak itu sendiri dan juga masa iddahnya. Maka belajar dari pernikahan Zainab sebelum menikah dengan Nabi, beliaunya cerai dengan Zaid bin Harisa. Di sini menunjukkan cerai dalam Islam itu boleh, tetapi kita usahakan semaksimal mungkin rumah tangga jangan sampai cerai. Jadi diusahakan, dipertahankan, bahkan punya visi dan misi tidak hanya menjadi pasangan suami istri di dunia, tapi sampai di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang diisyaratkan di surah Yasin. Jadi inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dilarin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakiyatu wa lahum fiha ma yadda'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi di situ sangat indah sekali bersama pasangan, ya, kemudian duduk di dipan-dipan yang indah, mendapatkan naungan Allah, mendapatkan ucapan selamat dari Allah, dan luar biasa apapun kebutuhannya dipenuhi oleh para malaikatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi di situ. Kemudian di antara pelajaran pentingnya yang bisa kita ambil dari pernikahan Nabi dengan Ibunda Zainab binti Jahash pada tahun ke-5 Hijriah, itu termasuk tujuan utama pernikahan Nabi dengan Zainab itu diantaranya adalah untuk menegaskan hukum bahwa dalam Islam itu tidak ada hubungan sama sekali, ya, tidak ada hubungan hukum yang terjadi antara ayah angkat dan anak angkat. Ini yang paling penting.
Jadi ini yang patut diwaspadai di masyarakat karena kadang ada orang yang mengambil anak sebagai anak angkat. Lah, ini kalau ngambilnya itu besar, apalagi perempuan, ini harus waspada. Karena apa? Secara hukum, anak perempuan ini yang tinggal di rumah misalnya, itu boleh dinikahi oleh ayah angkat. Jangankan mantan istri anak angkat ya. Jadi anak angkat itu sendiri kalau perempuan itu boleh menikah dengan ayah angkatnya sendiri. Makanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan waris antara anak angkat dan ayah angkat. Jadi ini bukan berarti tidak boleh. Jadi misalnya ada orang yang kaya, kemudian dia mengambil anak angkat dari desa, itu boleh-boleh saja. Tetapi harus diperhatikan betul bahwa tidak ada hubungan nasab dengan dia. Tidak ada hubungan waris dengan dia. Maka kalau anak ini perempuan harus dijaga auratnya dengan ayahnya. Anak ini laki-laki harus dijaga hubungan auratnya dengan ibu angkatnya. Kalaupun itu harus terjadi. Jadi harus betul-betul. Kecuali jika mengambil anak angkat itu dari bayi dan kemudian sempat disusui oleh ibu angkatnya. Maka ini berlaku menjadi ibu rodho. Jadi anak yang pernah disusui oleh ibunya. Maka di sini berlaku rodho. Kalau rodho otomatis haram dinikahi mu'abbad selama-lamanya. Jadi pernikahan dengan Ibunda Zainab ini menegaskan bahwa tidak ada hubungan hukum baik nasab maupun waris antara anak angkat dengan ayah angkatnya. Kemudian di antara lagi yang perlu kita cermati dari pernikahan Zainab dengan Ibunda Zainab dengan Nabi kita Muhammad SAW bahwa tadi saya sampaikan bahwa setelah menikah dengan Nabi itu terlihat semangat ibadah yang tinggi pada Ibunda Zainab. Ini menunjukkan bahwa seorang istri itu tidak boleh berpedoman bahwa surga manut neraka katut. Artinya begini, tidak boleh bahwa suamiku ustadz, suamiku kiai, terus aku nanti pasti masuk surga. Tidak. Istrinya Nabi saja itu tidak merasa diri mereka selamat. Sehingga mereka terus termotivasi untuk berbuat baik. Maka kita ini siapapun selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpotensi punya salah, punya dosa, maka harus terus memohon kepada Allah agar dimampukan dalam hidup ini melakukan ibadah-ibadah yang terbaik. Jadi tidak ada jaminan sama sekali keluarga Nabi kemudian pasti selamat, kemudian tidak melakukan dosa, sama sekali tidak. Istrinya Nabi, Ibunda Zainab, kemudian tidak berpangku tangan, tapi justru itu menjadikan spirit bagi beliaunya untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir, pelajaran penting dari apa yang kita pelajari sore hari ini adalah terkait tentang apa itu yang menyusul Nabi tadi. Jadi ternyata Ibunda Zainab ini menunjukkan bahwa dalam Quran dan hadis itu ada makna hakiki, ada makna majazi. Maka di situ ketika kita membaca Quran itu tidak hanya dan Quran maupun hadis ya, tidak hanya kita berbekal bahasa Arab ya, kemudian menerjemahkannya saja. Yang lebih selamat adalah ketika baca Quran itu imbangi bacaan kita dengan pemahaman yang telah dituliskan oleh para mufassir yang muktabar supaya selamat dari penafsiran-penafsiran yang tidak pas. Ketika membaca hadis, kemudian di Sahih Bukhari dan sebagainya, jangan hanya secara letterlek bahasanya saja. Pahami para ulama surah. Jadi kalau Bukhari itu pahami Fathul Bari. Kalau Muslim pahami Syarah Nawawi. Begitu seterusnya. Ada para ulama-ulama yang pakar di bidangnya sehingga membantu kita memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan terkait fakta sejarah yang terjadi pada
Nabi pada awal tahun ke-5 Hijriah. Adapun fakta-fakta yang lainnya, insya Allah kita akan telusuri di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Beberapa jamaah mungkin ada pertanyaan. Tapi khususnya saya sendiri juga ada pertanyaan besar berkaitan tentang beberapa materi yang disampaikan oleh Ustaz. Pengalaman saya pribadi, saya sendiri sudah pisah dengan mantan istri itu dengan hampir 2 tahun. Apakah selama 2 tahun itu ketika saya pribadi tidak pernah memberikan nafkah anak, ketika selama 2 tahun itu kita tidak membagi harta gono gini. Setelah harta gono gini terbagi, apakah nafkah itu dihitung mulai dari awal perceraian atau ketika pembagian harta gono gini, Ustaz? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya pribadi. Oke. Jadi untuk setelah pernikahan itu memang ada ketentuannya, ya, yang namanya mut'ah nikah. Jadi mut'ah nikah. Jadi mut'ah nikah. Ada 2 istilah yang berbeda. Jadi ada nikah mut'ah, ada mut'ah nikah. Jadi kalau nikah mut'ah itu jelas dalam studi ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu diharamkan meskipun pernah dibolehkan. Tetapi kalau mut'ah nikah itu justru diperintahkan. Jadi justru diperintahkan. Jadi ketentuan tentang mut'ah nikah ini bisa kita dapati di surah Al-Baqarah, ya. Di surah Al-Baqarah mulai ayat 236 ya, 236 dan seterusnya. Jadi di situ. Lah, sampai kapan mut'ah nikah ini? Itu diusahakan sampai dengan masa iddahnya selesai. Jadi di situ. Maka hendaknya diberikan nafkah, dalam bahasa kita diberikan nafkah. Lah, berapa nafkah yang diberikan itu atau termasuk mut'ah nikah tadi, itu dalam bahasa Al-Quran disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi memberikan nafkah itu. Jadi sebenarnya ketika seorang yang bercerai itu tetap memberikan nafkah kepada mantan istrinya itu. Jadi memberikan memberikan nafkah. Lah, di situ berapanya sekali lagi itu sesuai dengan kemampuan dia berapa. Apalagi kalau dia posisinya sudah punya anak. Nah, ini bukan lagi soal istri, ya, bukan lagi soal istri, tetapi ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Jadi itu yang harus dicermati. Jadi soal memberikan nafkah itu adalah kewajiban, jadi itu sifatnya mut'ah. Jadi mut'ah nikah. Adapun soal memberikan nafkah kepada anak, itu dalam madzhab Syafi'i sampai anak ini usianya baligh, ya, sampai usianya baligh. Bahkan kalau menurut Imam Hanafi sampai dia itu bisa mandiri. Jadi Imam Hanafi agak lebih longgar. Jadi kalau baligh itu kan parameternya sekitar 15 tahun atau ketika dia sudah bermimpi. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, meskipun 15 tahun, tapi kalau belum mandiri, itu orang tua harusnya memberikan sokongan dana. Jadi kalau konteks saat ini, ya nanti terus didukung sampai dia itu bisa bekerja, kalau laki-laki, kalau perempuan dia sudah menikah. Seperti itu. Jadi tidak harus menunggu masalah gono gini dan sebagainya. Kalau masalah gono gini, ini satu hal yang lainnya harus segera diselesaikan. Tapi satu hal yang pasti bahwa ada hal yang menarik yang luput yang saya sampaikan tadi, bahwa pada saat Nabi melamar atas perintah Allah kepada Ibunda Zainab itu melalui Zaid bin Harithah. Ini fakta yang luput saya sampaikan tadi. Jadi justru ini unik, ya.
Jadi Nabi melamar Ibunda Zainab itu perantaranya justru melalui sahabat Zaid bin Harisah. Itu menunjukkan bahwa setelah atau mantan suami harusnya tidak boleh memutuskan silaturahim kepada mantan istrinya. Jadi tetap dijaga hubungan ukhuwah Islamiyah dengan baik. Wallahu a'lam. Sepakat. Meskipun kita sudah sepakat, saya pribadi sama mantan istri sepakat untuk tidak membagi harta gono gini. Apakah itu pengganti nafkah anak bagi kita berdua kesepakatan? Di dalam Islam apakah aturan itu ada seperti itu? Sebaiknya diperjelas. Karena kewajiban memberikan nafkah ini tidak boleh ditawar. Jadi yang namanya orang tua, apalagi ayah, itu wajib memberikan nafkah. Jadi ketika anaknya itu kecil, misalnya bisa dengan baca di surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdikna auladahunna haulaini kamilain. Jadi andaikan ibunya tidak mau menyusui, kemudian harus membeli susu itu, maka itu kewajiban orang tua, kewajiban suami, mantan suami untuk memberikan ini berapa yang harus dibayar, kayak seperti itu. Jadi makanya supaya kewajiban ini, artinya tanggung jawab ini nanti di hadapan Allah tidak berat, maka harus diperjelas. Harus diperjelas bahwa ini untuk kewajiban nafkah saya gantikan dengan hal ini misalnya, yang harusnya bagian gonogini seperti itu. Jadi hendaknya memang segera bertemu kembali untuk membicarakan bagiannya itu berapa, kemudian bagian istri berapa. Kalau memang itu sepakat untuk tidak diambil, ini sudah untuk anak saya saja, itu sebaiknya disampaikan supaya tidak sampai ada kesimpang siuran, dan yang paling utama adalah tanggung jawab sebagai seorang ayah kepada anak nantinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu beberapa pertanyaan mewakili beberapa jemaah. Sebelum kajian ini kita akhiri, saya sebagai pembawa acara atau moderator, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo Ustaz ditutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kami yakin betul detik ini Engkau tahu isi hati dan otak kami. Karuniakan ya Rabb untuk kami semuanya dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Dengan paringi ya Rabb sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia dunia maupun akhirat. Ya Allah, ya Qawiyu ya Matin, Qaddat yang maha kuat lagi maha kokoh, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami, kuatkan hubungan pernikahan di antara rumah tangga kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hadi ya rasyid, Engkau dat yang bimbing lagi maha beri petunjuk, bimbing kami dan tunjukkan kami serta keluarga kami agar hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridho, hati yang khusyuk, istiqomah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.